7 terduga pelaku kasus 3C diamankan Polres Lombok Utara. Debit mata air PDAM Lombok Tengah berkurang 50-60%. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awal informasi pertama pemirsa, 7 terduga pelaku kasus 3C diamankan Polres Lombok Utara selama 2 pekan operasi Jaran Rinjani 2023 dari 5 kasus yang diungkap. Inilah terduga para tersangka pelaku tindak pidana curanmor, dan curas yang diungkap Polres Lombok Utara selama pelaksanaan operasi Jaran Rinjani 2023 yang berlangsung selama 2 pekan dari 31 Juli hingga 13 Agustus. Kasat Reskrim Polres Lombok Utara menegaskan selama operasi Jaran Rinjani 2023, 5 kasus 3C diungkap dengan 7 tersangka, 4 pelaku masih di bawah umur, dan 2 pelaku merupakan target operasi. Jadi dalam kegiatan operasi Jaran ini, kami bisa melakukan pengungkapan terhadap TO sebanyak 2 dan TO sebanyak 3. Dari 5 kasus tersebut, kami bisa mengamankan, telah disebutkan oleh Bapak Kapolres tadi, ada 7 tersangka, di mana dalam 7 tersangka ini terdapat 4 orang dewasa dan 3 anak-anak. Para terduga pelaku 3C telah dilakukan penahanan untuk proses lebih lanjut dan dijerat pasal 363 dan 365 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, ratusan botol minuman keras berbagai merek tanpa izin edar diamankan petugas gabungan saat razia tempat hiburan malam di wilayah Kota Mataram. Satu persatu kafe dan tempat hiburan malam di wilayah hukum Polresta Mataram disisir aparat gabungan. Dari penyisiran dan pemeriksaan, petugas mengamankan ribuan botol minuman keras berbagai merek tanpa izin jual. Untuk sementara para pemilik hanya kita ambil keterangan saja karena sifatnya ini merupakan tindak pidana ringan. Kemudian untuk tindak lanjut dari semua barang bukti yang kami amankan atau kami sita akan kami laksanakan pemusnahan yang rencananya akan dilaksanakan minggu depan dengan mengundang stakeholder terkait seperti kejaksaan, pengadilan, kemudian dari Satpol PP, Pemkot, dan MUI mungkin. Meski tidak dilakukan penahanan terhadap pemilik miras beralkohol ini, namun mereka dikenakan wajib lapor. Kapolresta Mataram menegaskan razia miras beralkohol dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polresta Mataram. Jadi kalau kita bicara ya harus punya izin dulu, baru punya izin menjualnya. Karena mendatangkannya sudah resmi. Sama halnya ada tempat hiburan namanya di hotel, itu pasti ada fasilitas berkaitan dengan menjual minuman beralkohol. Sudah berkomunikasi dengan dinas pariwisata dan lain sebagainya, itu diperbolehkan menjual karena perizinannya juga izin hotelnya ada, izin tempat hiburannya ada, izin menjual minuman beralkoholnya ada. Barang bukti ribuan botol miras berbagai merek, baik miras tradisional maupun pabrikan tersebut akan dilakukan pemusnahan dalam waktu dekat ini. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, barang bukti pencurian sepeda motor diserahkan Polres Lombok Barat kepada pemiliknya yang disambut gembira oleh para korban. Polres Lombok Barat menyerahkan barang bukti sejumlah unit sepeda motor kepada pemiliknya yang merupakan korban pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dalam proses pengurusan pengembalian kendaraan tersebut, pihak kepolisian tidak memungut biaya sepersen pun. Para korban mengaku sangat senang lantaran sepeda motornya telah kembali dan saat ini para korban tengah melengkapi administrasi 3 kendaraan lainnya. Motornya sudah kembali, gimana perasaannya? Ya, terima kasih buat Polsek Labu Api, Polsek Gerung dan Polres Lombok Barat yang sudah mengembalikan motor kita. Kapan dia hilang?
Udah sebulan yang lalu. Oh, hilang di mana? Dia dipakai jambret. Oh, di Jambret. Ya. Mau beli motor pun udah susah sekarang, mau kredit nggak berani. Ya alhamdulillah berkat karena kerja keras Bapak Kapolres Lombok Barat yang siang malam kerja untuk mencari, alhamdulillah ketemu dan nggak jadi beli kredit motornya. Oh, sudah 1 tahun dia hilang nih Pak ya? 1 tahun ya. Motor yang telah dikembalikan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan hingga proses hukum selesai. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dari Lombok Tengah, debit mata air PDAM Lombok Tengah berkurang 50-60% dan penurunan debit air ini akibat dampak dari kemarau yang berkepanjangan. Debit air PDAM Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah semakin berkurang di musim kemarau saat ini. Pengurangan kini mencapai 50 hingga 60%. Pengurangan debit air terjadi di 6 sumber mata air di wilayah Lombok Tengah bagian utara. Penurunan sendiri terjadi akibat dampak dari musim kemarau yang lebih panjang dari sebelumnya. PDAM terpaksa mendistribusikan air secara bergilir ke pelanggan yang ada di zona barat, tengah, dan timur. Selain itu, PDAM juga melakukan efisiensi optimalisasi sumber mata air untuk jangka pendek, sementara itu untuk jangka panjang diantaranya dengan rutin melakukan penanaman pohon setiap bulannya, penghijauan dengan harapan siklus air tetap terjaga. 50%, 55 sampai 50 sampai 60% terjadi penurunan.
kita lakukan, cuman akhirnya dampaknya terhadap pelayanan di masyarakat khususnya di kawasan selatan itu wilayah-wilayah tertentu harus dilakukan secara bergilir ya, karena dampak dari kekurangannya kondisi air baku kita yang terus menurun. Selain mendistribusikan air secara bergilir dan penghijauan, opsi lain yang tengah direncanakan yaitu menambah sumber mata air, diantaranya Cororong Danau Biru, Otak Pemasir, dan Lempanas. Terkait hal ini, masyarakat diimbau untuk memaklumi masalah pendistribusian air secara bergilir. Selain itu, masyarakat diminta agar hemat dalam menggunakan air. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, 1 dari 3 anggota DPRD Lombok Tengah diusir gantian antar waktu karena 2 anggota Dewan pindah partai pada Pileg 2024 dan 1 orang terjerat kasus narkoba. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah mengusulkan 3 anggota Dewan untuk penggantian antar waktu. Penggantian dilakukan lantaran 2 anggota Dewan pindah partai pada pemilihan legislatif 2024 dan 1 Dewan terjerat kasus narkoba. 3 anggota Dewan tersebut yaitu Muhiban dari Partai Gerindra, lalu Arif Rahman Hakim dari Partai PBB, dan Rian Ferdiansah dari Partai Berkarya. Usulan 3 anggota Dewan untuk PAW saat ini masih dalam proses. Usulan 2 anggota Dewan untuk PAW yakni Muhiban dan lalu Arif Rahman dalam proses di KPU. Sedangkan anggota Dewan Rian Ferdiansah sudah sampai proses Gubernur NTB. Di internal partai, ya, kita sudah bersurat ke KPU, namun karena belum ada SK dari DPP, sehingga kemarin kebetulan saya juga menghadiri Mahkamah Kehormatan Partai terkait dengan hal ini. Kami memberikan keterangan, kemudian terakhir terkait PBB sudah saya bersurat ke KPU berdasarkan surat dari DPP. Sementara itu terkait jadwal pelantikan nantinya tergantung SK Gubernur NTB. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbagai ragam dilakukan masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan salah satunya dengan menanam terumbu karang di Pantai Kencana Sumbawa Barat. TNI Polri bersama organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa melakukan penanaman terumbu karang atau transplantasi terumbu karang di kawasan wisata Pantai Kencana Kabupaten Sumbawa. Kepala Bandara Udara Sultan Muhammad Hairudin Sumbawa Besar Tripono Basuki Wijianto mengatakan penanaman transplantasi terumbu karang ini sebagai upaya menjaga lingkungan terutama ekosistem laut. Melalui penanaman karang di Pantai Kencana, ini melibatkan banyak kantor, ada bandara, ada Polres, ada Kodim, ada BPBD, ada kejaksaan, ada pengadilan, ada BRI, sponsor utama kami, terus kemudian ada SAR, ada pajak. Kita coba bekerjasama dan aktivis kita ada SGU Sumbawa Grow Up, membantu kita melancarkan kegiatan pada penanaman terumbu karang siang hari. Harapannya masyarakat di Sumbawa bisa lebih peduli dengan lingkungannya, bisa menjaga kondisi karang yang ada di Sumbawa sehingga dapat meningkatkan pariwisata yang ada di Sumbawa sehingga nantinya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebenarnya kalau untuk titik lokasi transplantasi pertama bekas bom yang rusak dan di sana ada rebel-rebel yang bekas kerusakan itu sebenarnya di situ yang paling baik. Terus kedua tentunya di lokasi titik pariwisata yang kedalaman 1-5 meter. Warga masyarakat diharapkan lebih peduli dengan lingkungan dan menjaga karang laut sehingga dapat meningkatkan pariwisata dan tentunya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karawai. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Ya pemirsa, menikmati keindahan sungai dengan cara berbeda bisa dilakukan di wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung, Lombok Tengah. Pengunjung diajak untuk menyusuri sungai Koko Babak yang deras menggunakan ban melihat air terjun dan juga menikmati beberapa spot jeram yang membuat adrenalin pengunjung terpacu. Menikmati keindahan aliran sungai menggunakan ban merupakan hal yang berbeda di wisata Lombok River Tubing, Desa Sintung, Kabupaten Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Koko Babak. Wisata Lombok River Tubing tergolong cukup murah dengan biaya Rp150.000 per orang. Pengunjung akan didampingi guide profesional yang bertugas menjaga keamanan Anda. Pengunjung juga mendapatkan peralatan pengamanan maksimal seperti jaket pelampung, pengaman lutut, dan siku, serta helm. Sebelum melakukan aktivitas River Tubing, pengunjung di-briefing terlebih dahulu terkait keselamatan agar aman menggunakan ban. Setelah itu, pengunjung diangkut menggunakan mobil bak terbuka menuju hulu sungai. Sepanjang perjalanan menuju hulu sungai, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan hamparan persawahan nan hijau dan deretan rumah-rumah warga. Jalur River Tubing yang dilalui pengunjung panjangnya 2,5 km atau 2-3 jam perjalanan menyusuri sungai. Sepanjang jalur, pengunjung dapat menikmati tepian tebing yang eksotik dan beberapa air terjun. Dengan aliran sungai yang cukup deras dan bebatuan, pengunjung akan melalui 8 spot jeram yang tergolong ekstrim. Bahkan beberapa titik jeram pengunjung merasakan jalur yang menurun tajam dengan arus yang deras yang membuat adrenalin Anda terpacu. Dijamin bagi para penggemar olahraga ekstrim akan terpuaskan dengan jalur sungai Koko Babak ini. Masya Allah seru banget, ada deg-degannya, ada takutnya, tapi senang banget, happy banget yang pastinya karena di sepanjang jalan kita disuguhi dengan view yang sangat-sangat wow, memukau. Ada tebing-tebing, ada air terjun, dan setiap spot memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda.
Keselamatan pengunjung jadi prioritas utama di wisata Lombok River Tubing. Ada lebih dari 8 guide profesional yang berjaga di setiap spot jeram untuk menjaga keamanan pengunjung. Bahkan bisa lebih tergantung dari jumlah peserta River Tubing. Di tiap titik itu nanti akan ada guide yang menjaga teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang main, nggak usah takut untuk terbalik atau terjadi kecelakaan karena memang bisa dibilang sangat safety. Untuk kru sendiri itu tergantung dari tamu karena di sini kita minimal itu kita bisa main itu 4 orang. Itu nanti krunya kita ada 6 orang kru. Tapi kalau dia di atas 8 orang, 8, 9, 10 sampai 15 orang itu kru kita 8 sampai 10 orang. Pengelolaan wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung ini berbasis swadaya masyarakat yang digalakan oleh pemuda-pemuda setempat, namun ke depan akan terus dikembangkan melalui pemberdayaan SDM oleh pemerintah Desa Sintung. Terkait dengan dukungan kami selaku pemerintah Desa Sintung atau pelayan masyarakat yang ada di Desa Sintung, kami tetap menggalakkan berbagai macam pelatihan-pelatihan atau peningkatan SDM yang ada di Desa Sintung, baik di situ untuk mengelola wisata sendiri, terus dari kulinernya atau UKM-UKM yang ada di Desa Sintung. Jadi kami mensupport lewat dana desa yang kami punya. Meski wisata Lombok River Tubing ini baru dibuka, namun sudah banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang mencoba sensasi dahsyatnya jeram sungai Koko Babak. Yuk buruan rasakan adrenalin Anda terpacu di wisata Lombok River Tubing. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pelebatnya hutan Punikan Lingsar Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter dan terletak di tengah hutan, dan untuk sampai ke sana pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan juga terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga.
Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Ya pemirsa, keindahan sirkuit Mandalika yang dapat dilihat langsung dari atas Bukit Seger, Lombok Tengah menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan bersuah foto dari. Dan letak bukit ini tepat di hadapan tikungan terindah yaitu tikungan 10. Keberadaan Pertamina Mandalika Street Circuit di Kuta Mandalika kian membuat objek wisata di sekitar sirkuit menjadi pilihan para wisatawan. Salah satunya objek wisata Bukit Seger, bukit yang berjarak tak terlalu jauh dari sirkuit ini kian menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dari atas bukit, pengunjung dapat melihat langsung keindahan sirkuit secara utuh. Tak sedikit dari mereka memanfaatkan momen tersebut untuk sekedar bersuah foto dengan background sirkuit. Salah satu objek yang menambah keindahan sirkuit dijadikan background berfoto adalah tikungan eksotik yang bertuliskan Pertamina Mandalika Street Circuit tepat pada tikungan 10. Momen yang paling tepat untuk menyaksikan keindahan sirkuit dari atas Bukit Seger, yakni pada sore hari terlebih saat menunggu matahari tenggelam. Pancaran cahaya sunset menambah keindahan sirkuit. Bagus sih, sebelumnya kan dulu juga sering main ke sini, ke Seger, tapi belum serame ini, tapi karena sekarang ada sirkuitnya jadi lebih rame. Gitu sih, bagus. Kalau fasilitas mungkin kita belum terlalu lihat sih karena setelah sirkuitnya jadi baru datang ke sini lagi gitu. Tapi ini aja udah cukup lengkap sih fasilitasnya. Nah, penasaran dengan keindahan sirkuit dari atas bukit atau ingin berfoto dengan background sirkuit? Anda bisa memanfaatkan waktu senggang Anda untuk berkunjung ke Bukit Seger, sembari duduk santai dan menghabiskan waktu luang dengan terpaan cahaya senja. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.